Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah Kalkulus, Program Studi Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai relasi dan fungsi pada mata kuliah Kalkulus yang diampu oleh Ibu Hairiyah MKom SSI. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Landari sebagai pembicara pertama. Dan saya Muhammad Bilal Firdaus sebagai pembicara kedua. Dan perkenalkan, saya Reski Waidi Putra. Dan perkenalkan, nama saya Davin Alden Stompul. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasannya yuk. Relasi dan fungsi menurut Kenneth H. Rosen dalam buku Discrete Mathematics and its Applications, relasi merupakan hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain yang dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan. Salah satu bentuk khusus dari relasi adalah fungsi, yaitu relasi yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Apa sih relasi itu? Menurut Kenneth H. Rosen dalam buku Discrete Mathematics and its Applications, relasi adalah himpunan pasangan berurutan yang menunjukkan hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Relasi tidak memiliki aturan bahwa setiap anggota harus mempunyai tepat satu pasangan. Satu anggota dapat memiliki lebih dari satu pasangan, bahkan ada anggota yang tidak memiliki pasangan sama sekali. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hubungan antara siswa dengan hobinya. Pada contoh ini, Ayu memiliki hobi membaca dan menyanyi. Budi memiliki hobi bermain bola dan berenang. Sedangkan Citra memiliki hobi menari. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa satu siswa dapat memiliki lebih dari satu hobi. Karena itulah, hubungan tersebut termasuk relasi, bukan fungsi. Selanjutnya, kita lihat contoh relasi dalam bentuk himpunan. Di sini diketahui himpunan A 1, 2, 3, dan 4, himpunan B 2, 4, 6, dan 8 dengan relasi kurang dari. Dari aturan tersebut, maka diperoleh 1 dengan 2, 1 dengan 4, 1 dengan 6, 1 dengan 8, 2 dengan 4, 2 dengan 6, 2 dengan 8, 3 dengan 4, 3 dengan 6, 3 dengan 8, dan 4 dengan 6, dan 4 dengan 8. Apa sih fungsi itu? Menurut Ron Larson dalam buku College Alberga, A Graphing Approach edition 10, fungsi merupakan relasi yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu kodomain. Dengan demikian, satu relasi dapat disebut fungsi apabila setiap anggota domain memiliki satu dan hanya satu pasangan pada kodomain. Selanjutnya, macam-macam fungsi. Berdasarkan sifat pemetaannya, fungsi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi ibijekatif. Pertama, fungsi injekatif, yaitu satu-satu. Fungsi injekatif adalah fungsi yang setiap anggota domain dipasangkan dengan anggota kodomain yang berbeda. Artinya, tidak ada dua anggota domain yang memiliki pasangan yang sama pada kodomain. Dan syarat dari fungsi injektif adalah setiap anggota domain memiliki pasangan yang berbeda-beda
pada kodomain. Terus yang kedua, tidak ada anggota domain yang memiliki pasangan yang sama. Lalu ya, fungsi yang kedua, fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang setiap anggota domain memiliki minimal satu pasangan dari domain. Ya, dengan syarat semua anggota kodomain harus memiliki pasangan dan tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak terpetakan. Lalu yang ketiga adalah fungsi ibijekatif. Fungsi ibijekatif adalah fungsi yang memenuhi sifat injekatif dan surjektif sekaligus. Dan syarat dari fungsi ibijekatif adalah setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan. Dan semua anggota kodomain memiliki tepat satu pasangan dari domainnya. Sekarang, giliran saya yang akan mengajak kalian untuk melihat lebih dalam tentang macam-macam fungsi. Berdasarkan sifat pemetaannya, fungsi itu sebenarnya dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan juga fungsi bijektif. Yuk kita bedah satu persatu syarat dan karakteristiknya. Biar langsung kebayang, coba perhatikan ketiga diagram panah yang ada di slide ini. Di bagian atas, kita bisa melihat fungsi injektif atau fungsi 1-1. Ciri khasnya adalah setiap anggota di kodomain pasangannya berbeda-beda. Jadi tidak ada yang mendua. Lalu, di bagian tengah ada fungsi surjektif atau fungsi onto. Di sini, semua anggota di daerah kawan atau kodomain semuanya harus ke bagian pasangan. Tidak boleh ada yang jomblo atau tidak ada boleh yang tidak memiliki pasangannya. Nah, yang paling bawah adalah fungsi bijektif. Ini gabungan dari keduanya, di mana setiap anggota daerah asal berpasangan tepat satu-satu secara sempurna dengan daerah kawan. Gimana? Dari gambar diagramnya sudah mulai kelihatan kan bedanya? Sekarang kita bawa konsep ini di kehidupan nyata ya. Contoh paling gampang adalah relasi antara orang dengan zodiak mereka. Kita mulai dari anak perempuan yang pertama. Dia lahir di bulan Oktober, jadi zodiaknya adalah Libra. Kemudian datang lagi teman laki-lakinya. Dia lahir di bulan Mei. Otomatis zodiaknya adalah Taurus. Sejauh ini setiap orang memiliki zodiak yang berbeda-beda kan? Tapi bagaimana kalau datang anak ketiga dan dia ternyata juga lahir di bulan Oktober? Otomatis zodiaknya sama dong, yaitu Libra. Nah, relasi ini tetap dinamakan fungsi karena setiap orang pasti mempunyai tepat satu zodiak. Gak mungkin kan satu orang punya 2 zodiak sekaligus. Tapi apakah ini fungsi injektif? Jawabannya bukan. Karena ada 2 orang berbeda yang memiliki zodiak yang sama. Contoh simpel ini bikin kalian makin paham kan tentang aturan fungsi. Oke. Setelah paham konsep dan contoh nyatanya, sekarang bagaimana cara kita menuliskan fungsi dalam matematika? Di sekolah, fungsi itu biasanya ditulis dengan notasi f, x sama dengan y. Maksud dari simbol-simbol ini sederhana kok. Huruf f itu adalah nama fungsinya. Variabel x di dalam kurung adalah input atau anggota dari daerah asal. Sedangkan f, x, atau y adalah hasil akhirnya. Contoh, kita punya fungsi f, x sama dengan 2x plus 1. Lalu, kita masukkan angka 2 itu sebagai inputnya. Maka kita hitung 2 kali 2 plus 1.
hasilnya adalah 5. Jadi kita tulis F2 sama dengan 5. Sebagai penutup dari bagian saya, ada 3 istilah penting yang wajib banget kalian ingat dalam mempelajari fungsi, yaitu domain, codomain, dan range. 3 istilah ini digunakan untuk menunjukkan asal, tujuan, serta akhir dari suatu pemetaan fungsi. Domain adalah daerah asal atau kumpulan semua input kalian. Codomain adalah daerah kawan atau seluruh nilai tujuan yang mungkin. Dan yang terakhir adalah range, yaitu daerah hasil nyata atau angka-angka yang beneran dapat pasangan dari domain tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang domain, codomain, dan range. Apa itu domain? Domain adalah himpunan semua nilai masukan yang dapat digunakan pada suatu fungsi. Domain disebut juga daerah asal karena merupakan tempat awal suatu nilai sebelum dipetakan ke nilai lain melalui fungsi. Setiap anggota domain harus memiliki pasangan pada kodomain sesuai aturan fungsi yang digunakan. Oleh karena itu, domain dapat dikatakan sebagai kumpulan nilai yang memulai proses pemetaan dalam fungsi. Sebagai contoh di bawah ini, himpunan A berisi 1, 2, 3, dan himpunan B berisi 3, 5, 7, 9. Angka 1 dipetakan ke angka 3, angka 2 dipetakan ke angka 5, dan angka 3 dipetakan ke angka 7. Diperhatikan bahwa angka 9 di himpunan B tidak memiliki pasangan dari himpunan A. Yang kedua, kodomain. Kodomain adalah daerah kawan, yaitu himpunan yang berisi semua nilai tujuan dari suatu fungsi. Kodomain menunjukkan tempat hasil pemetaan dari domain akan berada. Tidak semua anggota kodomain harus mendapatkan pasangan dari domain. Oleh karena itu, ada kemungkinan terdapat anggota kodomain yang tidak menjadi hasil dari fungsi. Contoh, himpunan A berisi 2, 4, 6, dan himpunan B berisi 1, 3, 5, 7. Angka 2 dipetakan di angka 1, angka 4 dipetakan di angka 3, dan angka 6 dipetakan di angka 5. Perlu diperhatikan bahwa angka 7 di himpunan B tidak memiliki pasangan atau tidak ditunjuk oleh himpunan A. Yang ketiga, range. Range adalah daerah hasil, yaitu himpunan semua nilai yang benar-benar diperoleh dari hasil pemetaan fungsi. Range merupakan bagian dari kodomain, karena semua anggota range pasti berada di dalam kodomain. Namun, tidak semua anggota kodomain termasuk range. Sebagai contoh, himpunan A yang berisi 2, 4, 6, dan himpunan B yang berisi 1, 3, 5, 7. Angka 2 dipetakan di angka 1, dan angka 4 dipetakan di angka 3, dan angka 6 dipetakan di angka 5. Perlu diperhatikan bahwa angka 7 di himpunan B tidak memiliki pasangan atau tidak ditunjuk oleh himpunan A. Bisa dilihat soal contoh berikut. Diketahui himpunan A berisi 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B berisi 2, 4, 6, 8, 10. Angka 1 dipetakan di angka 2. Angka 2 dipetakan di angka 4. Angka 3 dipetakan di angka 6. Dan angka 4 dipetakan di angka 8. Yang ditanyakan adalah domain, kodomain, dan range. Mari kita bedah satu persatu dari jawaban yang tertera. Pertama, domain.
himpunan A bertindak sebagai daerah asal tempat nilai-nilai bermula. Jadi domainnya adalah seluruh anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4. Kedua, kodomain. Ini himpunan tujuannya adalah himpunan B secara keseluruhan. Maka kodomainnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Yang tiga, range. Range hanya mencakup anggota-anggota di himpunan B yang benar-benar memiliki pasangan atau ditunjuk oleh himpunan A. Karena angka 10 tidak memiliki pasangan, maka angka 10 tidak masuk ke dalam daerah hasil. Sehingga range-nya hanyalah 2, 4, 6, 8. Kenapa saja adalah dua antara itu adalah bentuk dari relasi. Jadi itu pasti tapi dengan cara terbatas. Secara ada di baris ya relasi adalah atau ini boleh lebih dari atau bahkan boleh kita pendek saja. Sebaliknya, karakter ini aturannya menentukan. Setiap pendekatan tersebut wajib memiliki pasangan pada kedengaran. Tidak boleh kurang dari satu dan tidak boleh lebih dari satu. Oleh karena itu, kita sampai pada kesimpulan di balik terakhir. Karena syarat prinsip yang ketat, kita tidak punya relasi di depan prinsip. Oke, kita relasi kecil yang memiliki syarat pas pasangan yang sudah kita bahas. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang cara menyatakan fungsi. Sebuah fungsi atau pemetaan tidak hanya bisa ditulis dalam bentuk rumus, tetapi juga bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk visual agar lebih mudah dipahami. Di sini, kita memiliki dua himpunan dasar yang diketahui, yaitu himpunan A yang berisi 179 sebagai domain, dan himpunan B berisi 4, 6, 8 sebagai kodomain. Mari kita lihat bentuk pertama di sebelah kiri, yaitu diagram panah. Melalui diagram ini, kita bisa melihat langsung bagaimana anggota himpunan A dipetakan ke himpunan B, angka 1 dipetakan ke angka 4, angka 7 dipetakan ke angka 6, dan angka 9 dipetakan ke angka 8. Dari sini kita bisa menetapkan bahwa domainnya adalah 179 dan kodomainnya adalah 468. Dan range atau daerah hasilnya juga 468. Karena semua anggota B mendapat pasangan, seperti catatan di bawah gambar, ini memiliki syarat fungsi. Karena tiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Bentuk kedua di sebelah kanan adalah menggunakan tabel. Cara membaca tabel ini sangat sederhana. Kolom kiri dinamakan X yang mempresentasikan kodomain. Untuk sebelah kanan dengan tabel. Cara membaca tabel ini sangat sederhana. Kolom kiri dinamakan X presentasikan domain. Dan kolom kanan adalah fx yang merepresentasikan kodomain atau nilai keluarganya. Hubungannya tetap konsisten dengan diagram panah tadi. Jika dimasukkan nilai 1 hasilnya 4, jika 7 hasilnya 6, dan jika 9 hasilnya 8. Bentuk ketiga dari tabel atau diagram panah tersebut kita bisa menuliskan ke dalam bentuk yang paling ringkas, yaitu himpunan bertanggung urutan
yang ada di pojok kanan bawah. Kita cukup menuliskan X, yang turun sehingga diperoleh 3 pasangan misalnya, yaitu dalam kurung 1, 4 tulis kurung, dalam kurung 7, 6 tulis kurung, dalam kurung 9, 8 tulis kurung. Sekarang kita beralih ke bentuk tempat, yaitu himpunan pasangan berurutan. Jika pada tabel dan diagram panah kita melihat hubungan antara angka secara visual, di sini kita menuliskan hubungan tersebut secara matematis dalam bentuk koordinat X, Y, di mana nilai domain diletakkan di depan dan nilai kodomainnya belakang. Berdasarkan data fungsi yang kita pegang, kita tinggal menuliskan pasangannya di dalam kurung kurawal menjadi kurung buka 4, lalu 76, dan terakhir 9, 8 untuk kurung. Bentuk ini sangat ringkas dan biasanya paling sering digunakan dalam penulisan soal-soal ujian karena tidak memakan banyak tempat di halaman. Bentuk yang terakhir dan tidak kalah penting adalah diagram kartesian. Ini kita menuangkan pasangan angka tadi ke dalam grafik 2 dimensi. Mari kita perhatikan grafiknya pertama-tama. Di horizontal atau bindo X mewakili nilai masukan kita, yaitu domain. Tumbuh vertikal seperti nilai mewakili nilai keluarannya, yaitu domain atau range. Cara menggambarkannya adalah dengan mencari titik temu dari pasangan berurutan yang sudah kita cari tadi. Titik pertama berada di koordinat 1, 4, artinya di simbol X angka 1 tarik garis lurus ke atas hingga sejajar dengan angka 4 di sini. Titik kedua berada di koordinat 7, dan titik kedua berada di koordinat 9, 8. Pertemuan garis tersebut kita tandai dengan titik atau notak hijau tebal seperti yang terlihat di layar. Jadi, kesimpulannya baik menggunakan diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, maupun diagram kartesius, semuanya menyatakan satu fungsi yang sama dengan aturan yang sama. Kita hanya memilih bentuk mana yang paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhan analisis kita.